Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-282. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi hatinya masih saja dibelit oleh berbagai macam pertanyaan tentang anak muda yang kini duduk terpekur di hadapannya. Kadang-kadang ia merasa iba, namun kadang-kadang ia merasa cemas dan khawatir. Empu Gandring yang tua itu menjadi terkejut bukan buatan ketika ia mendengar Ken Arok tiba-tiba berkata, "Empu, sekarang aku minta diri." Empu Gandring serasa tidak percaya kepada pendengarannya, sehingga sejenak ia termenung diam memandangi wajah Ken Arok. Ken Arok pun menjadi gelisah melihat pandangan mata Empu Gandring yang keheranan itu, sehingga tanpa sesadarnya ia berkata, "Aku minta diri, Empu." Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam, kemudian ia pun berdesah. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia berkata, "Aku tidak mengerti." "Apa yang tidak Empu mengerti?" bertanya Ken Arok. "Kau membingungkan aku, Nger," jawab Empu Gandring. Ken Arok mengerutkan keningnya. "Kenapa, Empu?" Ken Aroklah yang kemudian bertanya, meskipun di dalam hatinya sendiri ia bergumam, "Aku pun menjadi bingung tentang diriku sendiri." "Angger Ken Arok," berkata Empu Gandring perlahan-lahan, "kedatanganmu kali ini telah menimbulkan teka-teki bagiku. Kau datang dengan sikap yang lain dari sikapmu yang pernah aku kenal. Kau kemudian menyatakan keinginanmu untuk mempunyai sebilah keris sebagai senjata yang paling baik dan jarang ada duanya. Begitu tergesa-gesa sehingga kau tidak sabar menunggu keris itu lebih dari 5 bulan. Sekarang, seperti orang bermimpi kau minta diri." Orang tua itu berhenti sebentar untuk memandang wajah Ken Arok yang tunduk itu. "Aku benar-benar tidak mengerti." Ken Arok tidak segera menjawab, kepalanya masih saja menunduk. "Aku mengharap kau bermalam di rumah ini, Nger. Bahkan aku menyangka bahwa kau akan tinggal di sini 2 atau 3 hari. "Sayang Empu," jawab Ken Arok dengan suara bergetar, "aku harus segera kembali ke Tumapel. Aku tidak mempunyai waktu lagi. Aku harus segera berada di dalam tugasku." "Tetapi kehadiranmu di sini benar-benar seperti sebuah mimpi saja. Atau aku memang sedang bermimpi?" "Tidak Empu, Empu tidak bermimpi. Aku benar-benar datang dan memerlukan keris itu." Empu Gandring mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, kalau aku bermimpi, maka aku tidak akan membuat apapun juga. Aku tidak akan membuat keris yang akan kau lihat setelah 5 bulan lagi. Dan aku sangat memerlukannya, Empu." "Itulah yang membuat aku ragu-ragu," desis Empu Gandring.
Ken Arok terkejut mendengarnya meskipun Empu Gandring seolah-olah mengucapkannya dengan acuh tidak acuh. Anak muda itu mencoba melihat kesan apakah yang tersirat dari kata-kata empu tua itu. Tetapi ia tidak menemukannya selain tangkapan menurut perasaannya sendiri yang sedang diliputi oleh suatu rahasia, kecurigaan. Empu Gandring telah mencurigai aku, desisnya di dalam hati. Namun kemudian katanya, "Persetan, aku tidak boleh terpengaruh oleh sikap orang tua yang keras kepala ini." Setelah sejenak mereka berdiam diri, maka sekali lagi Ken Arok berkata, "Aku terpaksa minta diri, Empu." "Aneh sekali," desis Empu Gandring. Ken Arok mengumpat di dalam hatinya, tetapi dipaksanya bibirnya tersenyum dan berkata, "Maaf Empu, waktuku sangat terbatas. Aku adalah seorang hamba istana. Aku harus tunduk kepada setiap peraturan yang ada." "Apakah kau hanya mendapat waktu sehari ini?" "4 hari Empu. Aku harus memperhitungkan waktu di perjalanan setelah aku kehilangan 1 malam di rumah seorang kawan." Betapa lancarnya Ken Arok mengucapkan kata-kata itu, tetapi Empu Gandring menjadi sulit untuk mempercayainya. Kelainan sikap Ken Arok telah membuat pandangan orang tua itu terhadapnya menjadi berubah pula. Tetapi sudah tentu ia tidak akan dapat memaksa Ken Arok untuk tinggal lebih lama lagi di rumahnya. Sehingga kemudian orang tua itu pun berkata, "Baiklah Ngger, apabila aku sudah tidak dapat mencegahnya lagi, hati-hatilah di jalan. Di malam hari kadang-kadang kita dapat bertemu dengan bahaya. Mungkin bukan bahaya lahiriah yang akan mencelakai kita, tetapi justru sebaliknya. Kadang-kadang kita bertemu dengan suatu keadaan yang tidak disangka-sangka, sehingga kita harus berbuat sesuatu yang tidak kita kehendaki. Bahaya yang demikian itulah yang akibatnya akan lebih besar bagi kita daripada bahaya yang pada umumnya ditakuti oleh orang-orang lain." Sebuah desir yang tajam tergores di dada Ken Arok, sehingga sekali lagi ia mengumpat, "Orang tua ini terlampau banyak bicara." Namun Ken Arok itu menundukkan kepalanya sambil berkata, "Terima kasih Empu, aku akan berhati-hati." Empu Gandring itu pun kemudian melepas tamunya dengan berbagai macam pertanyaan yang tergores di dinding jantungnya. Diantarkannya Ken Arok sampai ke regol halaman. Kemudian anak muda itu melangkah masuk ke dalam gelapnya malam. Sinar lampu minyak yang redup bergetar disentuh angin malam ketika Ken Arok berpaling di dekat tikungan. Di bawah cahaya yang kemerah-merahan, Ken Arok melihat wajah Empu Gandring yang dijaluri oleh kerut ketuaannya. Terasa sesuatu bergetar di dada anak muda itu, dan tanpa sesadarnya, ia bertanya kepada diri sendiri, "Apakah sebenarnya yang telah aku lakukan ini?" Tiba-tiba ia berdesis perlahan, "Aku telah benar-benar menjadi gila. Aku telah kehilangan kemampuan untuk mengamati tingkah lakuku sendiri." Ken Arok berhenti sejenak. Ia masih melihat Empu Gandring berdiri di regol halamannya di bawah lampu minyak yang redup. Secercah tumbuh penyesalan di dalam dirinya, seolah-olah ia telah didorong untuk melangkah kembali kepada orang tua itu. Tetapi Ken Arok itu menghentakkan kakinya. Ia tidak mau menyerah. Ia sudah mulai memilih jalan, bahkan telah mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam jalur jalan itu. Jalan yang akan dilaluinya
dan ia tidak akan berputar kembali. Persetan dengan orang tua itu, katanya di dalam hati. 5 bulan lagi aku harus mendapatkan keris itu. Ken Arok pun kemudian menggertakkan giginya, seolah-olah ia mencari sandaran kekuatan untuk meneruskan langkahnya. Dengan tangan mengepal ia melangkah cepat-cepat untuk meninggalkan tempat itu tanpa berpaling lagi. Ketika Ken Arok telah hilang di tikungan, Empu Gandring menutup pintu rekolnya dan berjalan sambil menundukkan kepalanya melintasi halaman rumahnya yang gelap itu. Hanya sinar yang redup tergapai-gapai mengusap dedaunan yang hijau kehitaman. Aneh. Berkali-kali orang tua itu berdesis. 5 bulan lagi ia akan datang. Empu Gandring kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku akan menyiapkan sebelah keris yang baik. Tetapi 5 bulan lagi aku akan meyakinkan diri apakah Ken Arok telah menemukan kesadarannya atau justru menjadi semakin parah. Dalam pada itu Ken Arok berjalan semakin lama semakin cepat menembus gelapnya malam. Tetapi ia sendiri tidak tahu kemana ia akan pergi. Sebenarnya lah tidak ada suatu keharusan baginya untuk segera kembali ke Tumapel. Ia masih mempunyai waktu beberapa hari lagi. Sebenarnya ia dapat tinggal sehari atau 2 hari di rumah Empu Gandring. Tetapi rasa-rasanya tikar tempatnya duduk itu terlampau panas, sehingga ia tidak betah lagi tinggal lebih lama. Bukan saja pendopo Empu Gandring terasa terlampau panas, tetapi setiap kata yang diucapkan Empu Gandring serasa ujung duri yang menyentuh jantungnya. Karena itu, maka ia harus segera pergi dari rumah itu. Entah kemana saja ia akan pergi. Ken Arok berjalan terus menyusur jalan padukuhan Lulumbang. Kemudian ditinggalkannya padukuhan itu dan dilaluinya sebuah bulak yang panjang. Bulak yang sepi apalagi di malam hari. Di sisi jalan sebelah menyebelah, batang-batang padi sedang menghijau. Seolah-olah sebuah permadani sedang dibentangkan dari ujung cakrawala sampai ke ujung yang lain. Dari kaki langit sampai ke kaki langit. Hijau kehitam-hitaman dihiasi dengan gemerlipnya kunang-kunang yang tidak dapat dihitung dengan bilangan. Seperti bintang yang bergayutan di langit. Ken Arok yang sedang berjalan itu berjalan terus. Secepat-cepatnya ia ingin menjauhi Lulumbang. Rasa-rasanya Empu Gandring selalu mengikutinya sambil bertanya, "Angger Ken Arok, untuk apakah sebenarnya keris itu? Untuk apa?" "Itu urusanku." Ken Arok menggeram sambil menghentakkan kakinya. Tetapi pertanyaan itu terus mengikutinya. "Untuk apa? Untuk apa? Kenapa kau minta keris yang tidak ada duanya di muka bumi?" "Itu urusanku." Sekali lagi ia menggeram semakin keras. "Tetapi akulah yang akan membuat keris itu. Aku harus tahu dengan pasti untuk apa keris itu akan dipergunakan." Suara itu mengejarnya. "Jangan bertanya lagi, jangan bertanya lagi." Tetapi seolah-olah suara itu menjadi semakin keras pula. "Kalau kau tidak berkata berterus terang, aku tidak akan membuat keris itu." Jantung Ken Arok menjadi semakin cepat berdentangan di dalam dadanya. Semakin lama semakin cepat. Sehingga akhirnya
ia menggeram dengan sepenuh perasaannya. Aku akan mempergunakannya. Aku akan membunuh Aku Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes, perempuan yang paling cantik di seluruh Tumapel, dan bahkan perempuan yang menyimpan derajat tertinggi bagi suaminya. Akulah orang yang melihat cahaya itu. Akulah yang akan menjadi suaminya dan memegang derajat tertinggi. Seperti mimpi Bango Samparan, aku akan menjadi Maharaja Kediri. Suara itu seperti guntur yang menggelegar di dalam diri Ken Arok, seolah-olah yang tertimbun di dadanya kini telah meledak. Meledak sedasat ledakan gunung berapi yang tersumbat ke pundanya. Namun ternyata suara itu telah menghentakkan perasaan Ken Arok. Sejenak ia tertegun di tempatnya, kemudian terasa dadanya menjadi pepat. Ken Arok benar-benar telah menjadi hampir gila. Direbahkannya dirinya di pinggir jalan, di atas rerumputan sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dengan suara gemetar, ia berkata kepada dirinya sendiri, Tidak mungkin. Aku bukan pengkhianat." Kemudian seperti orang yang sedang merintih terdengar suaranya, "Maafkan hamba Tuanku Aku Tunggul Ametung. Maafkan hamba Tuhan Putri. Hamba telah menjadi gila dan tidak mengerti apa yang hamba perbuat." Ken Arok tidak tahu berapa lama ia duduk di tempatnya. Bahkan kemudian tanpa sesadarnya, ia berbaring sambil menekankan kedua tangannya di dadanya. Sehingga tanpa diketahuinya, maka ia pun terlena dalam belitan mimpi. Mimpi yang mengerikan, seolah-olah ia sedang membongkar sebuah gunung yang sedang terbakar. Ken Arok terbangun karena ia dikejutkan oleh suara ledakan gunung yang sedang terbakar itu. Ketika Ken Arok membuka matanya, maka dilihatnya langit masih hitam. Namun seleret cahaya merah telah membayang di kaki langit. Dengan mengusap matanya ia bangkit berdiri. Sama sekali tidak ada suara apapun. Sama sekali tidak ada gunung yang meledak dan sama sekali tidak ada apapun juga selain angin malam yang gemerisik di sela-sela batang-batang padi. "Aku telah tertidur," desisnya. Namun ia masih ingat dengan jelas gangguan-gangguan yang mencekam perasaannya. Tertatih-tatih, Ken Arok kemudian meneruskan langkahnya tanpa tujuan dengan beban yang terlampau berat di hati. Dicobanya untuk melupakan apa yang telah membuatnya gila dengan memandangi batang-batang padi yang hijau. "Di sini agaknya air tidak terlampau sulit didapat," desisnya. Namun setiap persoalan yang bergetar di dadanya selalu bergeser masuk ke dalam lingkaran angan-angannya yang gila itu. Padi yang subur itu pun telah menggerakkan hatinya untuk mengumpat. "Ini adalah bukti ketidakmampuan Aku Tunggul Ametung." Wajah Ken Arok menjadi tegang kembali. Ia sudah lupa akan dirinya kembali. Penyesalan yang seakan-akan telah menyentuh perasaannya itu bagaikan selembar awan yang hanyut oleh angin yang kencang, pecah berhamburan dan hilang di telan langit. Yang ada di dalam dirinya kini adalah cita-citanya yang gila itu, yang dipacu oleh nafsu yang tidak terkendali lagi. Aku Tunggul Ametung memang tidak mampu memerintah tanah Tumapel. Selamanya tanah ini tidak akan maju. Ken Arok itu pun menggeram. "Di sini aku melihat sawah yang hijau.
Tetapi kemarin, aku melihat tanah yang kering kerontang, sekering padepokan Panawijen. Tetapi untuk Panawijen, aku telah bersusah payah mengirimkan pasukan prajurit untuk membantu Mahesa Agni membuat bendungan. Namun ternyata semua itu bukan karena kecintaannya kepada rakyatnya, tetapi semua itu didorong oleh kepentingan dirinya sendiri. Karena Ken Dedes berasal dari Panawijen itulah, maka aku telah bersusah payah untuk membuat bendungan itu, supaya permaisurinya tidak selalu merengek-rengek. Persoalan Mahesa Agni pun sama sekali bukan usaha aku untuk melindungi rakyatnya, tetapi justru karena Mahesa Agni itu adalah kakak Ken Dedes. Ken Arok itu menggeram tidak henti-hentinya. Dicarinya alasan sebanyak-banyaknya supaya ia dapat meyakinkan dirinya yang seolah-olah sedang mencari-cari di dalam kegelapan, supaya dirinya dapat menemukan alas yang cukup kuat, apalagi apabila dapat diyakinkannya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar. Tanpa disadarinya, maka matahari pun kemudian menjenguk dari punggung bukit. Cahayanya yang kemerah-merahan mulai terlempar merata di atas batang-batang padi yang hijau. Ketika Ken Arok memandang ujung kainnya, barulah ia sadar bahwa pakaiannya itu telah terlampau kotor dan kusut. Tetapi ia sama sekali tidak mempunyai pakaian yang lain untuk menggantinya. Aku akan kembali ke Tumapel, desisnya. Aku harus mempersiapkan diri. Tak ada pilihan lain. Semuanya harus berjalan sebaik-baiknya. Aku sudah memutuskan. Maka tiba-tiba langkah Ken Arok itu pun menjadi mantap. Kini ia berjalan dengan pasti kembali ke Tumapel. Usaha yang besar ini memerlukan persiapan. Aku harus tahu benar apakah aku mempunyai harapan. Seandainya aku Tunggul Ametung terbunuh, apakah aku dapat mengharapkan Ken Dedes untuk membantuku? Sekali-kali masih tersisip keraguan-raguan di dalam hatinya. Kadang-kadang ia masih merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu pengkhianatan. Tetapi sambil menggertakkan giginya, ia berkata, "Demi tanah Tumapel." Perjalanan Ken Arok kemudian sama sekali tidak menarik lagi baginya, meskipun ia sendiri sangat menarik perhatian orang-orang yang bertemu di jalan. Rambut dan pakaiannya yang kusut, wajah yang suram dan mata yang kuyu, sebuah pedang tergantung di lambungnya. Tetapi Ken Arok tidak mempedulikan sama sekali. Langkahnya semakin lama semakin cepat. Tak ada niatnya untuk berhenti sama sekali, meskipun matahari serasa membakar punggung. Bahkan ketika matahari itu kemudian terbenam di ujung barat, Ken Arok masih juga berjalan terus. "Aku harus masuk Tumapel di waktu gelap," berkata Ken Arok di dalam hatinya. Justru ketika ia menemukan kemantapan akan sikapnya di dalam perjalanan itu, maka perlahan-lahan ia berhasil mengatur perasaannya. Semuanya itu sudah benar-benar mantap baginya. Dengan sekuat tenaga ia mengusir setiap percikan keraguan-raguan, betapapun kecilnya. Maka setelah di dalam dirinya tidak ada persoalan lagi, persoalan antara warna-warna di dalam dirinya sendiri, Ken Arok menjadi semakin tenang. Perlahan-lahan pikirannya mulai bekerja di dalam kehitamannya, dan dengan demikian maka ia mulai dapat menilai dirinya sendiri dengan seluruh keadaannya. "Pakaianku terlampau kusut," katanya kemudian. "Karena itu, tidak boleh seorang pun yang melihat keadaan ini.
Aku harus sampai di barak sebelum pagi. Ken Arok itu pun segera mempercepat langkahnya supaya ia dapat sampai seperti rencananya. Ternyata kekerasan hati Ken Arok itu benar-benar dapat membantunya. Langkahnya menjadi semakin cepat, seperti tidak lagi menginjak tanah meskipun ia tidak berlari. Dipilihnya jalan-jalan yang memintas, bahkan pematang-pematang sawah dan lorong-lorong sempit di tengah-tengah hutan-hutan yang rindang. Anak muda itu sama sekali tidak mengenal cemas. Apapun yang akan merintangi jalannya harus disingkirkan. Demikianlah, maka ketika Ken Arok itu mulai menginjakkan kakinya di kota Tumapel menjelang fajar, hatinya menjadi berdebar-debar. Sejenak ia berdiri tegak memandangi kota yang masih tidur dengan nyenyaknya itu. Sebelum ia melangkah memasukinya, maka diaturnya perasaannya sebaik-baiknya dan secercah keraguan-raguannya yang terakhir telah ditindasnya sama sekali. Dengan demikian maka kini ia harus menempatkan dirinya dalam jalur jalannya itu. Ia tidak boleh berlaku bodoh dan tidak boleh berbuat seperti orang yang gila dicekam oleh keraguan-raguan. Ia harus mantap. Demikianlah ketika Ken Arok memasuki Tumapel dengan sebuah senyum di bibirnya, dibenahinya pakaiannya yang melekat di tubuhnya supaya tidak terlampau menarik perhatian, terutama para penjaga di baraknya nanti. Sambil mengangguk-anggukkan kepala, ia berkata kepada diri sendiri, "Tidak boleh seorang pun menaruh curiga kepadaku. Aku tidak boleh berubah. Ken Arok yang sekarang harus tetap bersikap seperti Ken Arok pada saat ia meninggalkan Tumapel beberapa hari yang lampau." Ken Arok pun kemudian melangkah dengan pasti. Wajahnya sudah tidak dibayangi oleh kemurungan dan kebimbangan. Seperti pada saat ia pergi, ia pun datang kembali di antara kawan-kawannya, pelayan dalam, para pengawal istana, para prajurit dan hamba-hamba istana yang lain. Ia tertawa ketika seorang penjaga di regol baraknya bertanya dengan heran, "Hei, Kakang Ken Arok, kenapa pakaianmu demikian kotor dan kusut?" "Pakaianku hanyut ketika aku menyeberang sungai yang sedang banjir. Aku tidak mempunyai ganti pakaian lagi." Penjaga itu tidak menaruh curiga apapun dan ia tidak bertanya lagi. Meskipun ia tidak mengerti kenapa Ken Arok datang pada pagi-pagi buta setelah beberapa hari ia pergi. Seorang prajurit yang tinggal bersamanya dalam barak itu juga yang kebetulan keluar dari biliknya untuk pergi ke belakang bertanya pula, "Hei, Ken Arok, kau datang di pagi-pagi begini?" "Aku memang sengaja memasuki kota ini di pagi hari," jawab Ken Arok. "Aku malu dilihat orang karena pakaianku yang kotor dan kumal ini." "Kenapa begitu? Seluruh pakaianku yang aku bawa ketika aku berangkat itu hanyut semua ketika aku menyeberang sungai yang banjir." Tetapi prajurit itu mengerutkan keningnya. Ia melihat beberapa lubang di pakaian itu, bekas jilatan api. "Tetapi dari mana kau dapatkan api ini?" Pertanyaan itu membuat Ken Arok berdesir. Diamat-amatinya pakaiannya yang memang tersentuh api meskipun hanya sedikit. Tetapi segera ia mendapat jawaban. "Aku tidur di tepi perapian di sebuah hutan kecil. Entahlah apa sebabnya, aku tidak mengerti. Ketika aku tertidur, agaknya kainku tersentuh parah." Prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia langsung masuk ke dalam biliknya dan kembali meletakkan dirinya di pembaringannya.
Ken Arok pun segera menyelinap pula ke dalam biliknya yang telah beberapa lama ditinggalkannya. Langsung diambilnya beberapa potong pakaian dari dalam geledek bambu. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke perigi, dan dengan segarnya ia menyiram tubuhnya dengan air yang dingin. Alangkah segarnya air dari Tumapel. Dengan beberapa guyuran, aku telah merasa bersih, katanya di dalam hati. Berbeda dengan air dari Lulumbang. Agaknya air di Lulumbang tercampur dengan lempung. Sejenak kemudian Ken Arok pun telah berpakaian. Pakaiannya yang kotor itu pun kemudian dilemparnya ke timbunan sampah di kebun belakang baraknya. Ia tidak mau diganggu lagi oleh bermacam-macam ingatan. Ia sudah memutuskan di dalam hatinya bahwa ia akan berjalan terus menuju ke tempat yang setinggi-tingginya. Ketika di pagi hari kawan-kawannya bangun dari tidur, mereka terkejut ketika mereka melihat Ken Arok telah ada di antara mereka. Dengan lancar Ken Arok bercerita tentang perjalanannya, tentang desa-desa yang dikunjunginya, bahwa ia menyeberangi sungai yang sedang banjir. Kemudian pakaiannya hanyut tanpa dapat diselamatkannya sama sekali. Adalah malang sekali baginya, karena ketika ia membuat api untuk mengurangi dinginnya malam, setelah ia berendam dalam banjir, pakaiannya menyentuh api pula. Seperti kawan-kawannya yang terdahulu, tidak seorang pun yang menaruh curiga. Mereka mendengar dengan penuh minat. Setelah selesai bercerita, maka mulai kawan-kawannya mengganggunya. "Kenapa bukan rambutmu saja yang terbakar, hei?" teriak salah seorang dari kawan-kawannya. Ken Arok tertawa. "Hahaha, bahkan jari-jarikulah yang terbakar." Yang lain pun tertawa, tetapi tidak seorang pun yang membayangkan apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan anak muda itu. Bahkan tidak seorang pun yang dapat melihat ke pusat jantungnya, bahwa warna yang membayang di dalam dada itu sama sekali sudah jauh berbeda. Bahkan sudah menjadi bertolak belakang. Tumapel kini bagi Ken Arok tidak ubahnya dengan padang karautan di masa-masa lampau, tempat ia memburu mangsanya tanpa belas kasihan. Tetapi Ken Arok ini telah bertambah masak. Ken Arok kini telah menyimpan pengalaman jauh lebih banyak dan beraneka ragam. Ia kini sudah dapat mengerti watak dan tabiat orang-orang yang hidup di lingkaran istana. Tetapi ia juga mengerti apakah yang ada di seputar padang karautan. Ia juga pernah melihat kehidupan di desa-desa, di sudut-sudut daerah Tumapel, tanah yang subur, tetapi juga tanah yang kering. Ken Arok yang masih juga tersenyum-senyum itu ternyata telah berubah sama sekali. Yang masih sama adalah bentuk lahiriahnya saja. Justru karena Ken Arok telah matang dengan rencananya, ia memang membuat dirinya tidak berubah. Dengan penuh kesadaran kini, ia memaksa bibirnya tersenyum-senyum, wajahnya berseri dan sikapnya yang ramah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.